Langsung Pak ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, Bapak Ibu Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Gubernur Bank Indonesia, Kepala OJK, para pelaku usaha, Kadin, Apindo, asosiasi mulai dari serikat pekerja, serikat tani, dan sampai dengan pasar modal, para direksi perbankan, dan juga hadir di sini para media cetak, pemimpin redaksi, dan juga seluruh stakeholder yang saya tidak bisa sebut satu persatu, dan terima kasih Direktur Utama Bank Mandiri yang sudah diberi kesempatan untuk menyelenggarakan acara ini. Dan acara ini Pak Presiden perintahnya H-1 Lebaran dan dilaksanakan H1 waktu kerja, Pak. Pertama, izinkan kami mohon maaf lahir dan batin dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Dan kedua, sesuai arahan Bapak Presiden, kami ingin menyampaikan terkait dengan kondisi makroekonomi. Kalau kita lihat secara pertumbuhan ekonomi C2C atau quarter to quarter, pertumbuhan tetap 5,03%, relatif tinggi, dan secara spasial Papua Barat, Maluku, itu juga tumbuhnya di atas nasional. Nah, ini seluruhnya akibat dari hilirisasi dan juga kontribusi terbesar berada dalam sektor yang seperti tadi disampaikan Bapak Presiden, sektor industri atau sektor manufaktur yang hampir 19% daripada PDB. Dari segi inflasi, ini terkendali, inflasi hari ini sudah dilaporkan itu angkanya sedikit di atas 1%, dan ini Indonesia termasuk salah satu yang terendah di dunia ataupun di global, baik di level ASEAN, G20 maupun yang lain. Dari segi indeks keyakinan konsumen masih tetap tinggi di 126,4, di atas 100, konsumen masih optimis. Kemudian dari sisi indeks penjualan real bulan Februari ada terkontraksi sedikit, namun pada saat menjelang Lebaran dia agak naik sedikit. Neraca pembayaran surplus 7,2 miliar, pertumbuhan kredit relatif juga baik di angka bulan Februari 10,4%, dan dana pihak ketiga ataupun deposito masyarakat ataupun dana yang ditaruh di perbankan di atas 5%, di atas pertumbuhan ekonomi yaitu 5,7%, dan kita masih punya cadangan devisa yang cukup tebal, yaitu 154 miliar US dollar dan cukup untuk biaya impor 6,4 bulan dan juga untuk pembayaran hutang. Dari segi perdagangan, di bulan Februari kita juga surplus 3,12 miliar dolar dan ini surplus sepanjang 58 bulan terus-menerus. Dari segi peringkat investasi, daya saing kita naik di nomor 27 dari 67 negara berdasarkan data IMD, ini naik 7 tingkat, dan juga kinerja perekonomian dan efisiensi bisnis relatif baik, itu yang dilaporkan oleh IMD, dan secara kredit rating kita berada setingkat di atas investment grade, baik itu dilakukan oleh S&P, Moody, Fitch, dan GCR. Bahkan Moody menyatakan bahwa ketahanan Indonesia itu akibat dari domestic market yang relatif kuat dan komitmen pemerintah menjaga kredibilitas kebijakan moneter dan fiskal, dan juga kebijakan hilirisasi komoditas dan peningkatan daya saing di sektor manufaktur ini bernilai positif dan juga terkait dengan supply chain termasuk ketersediaan bahan baku atau bahan mentah untuk ekspor.
Kalau kita lihat dari segi intermediasi perbankan juga tumbuh positif dengan resiko terjaga. Tadi sudah saya sampaikan bahwa DPK kita di atas 5% dan penyaluran kreditnya di atas 10,42%. Kemudian likuiditas perbankan terjaga, loan to deposit ratio-nya sudah juga di angka baik 88,92%. Dan juga kita lihat capital adequacy ratio-nya 27%, sehingga sebetulnya perbankan kita solid dalam periode saat sekarang. Jadi tidak sama dengan pada saat kita menghadapi berbagai krisis yang lalu. Kemudian kalau kita lihat belanja saat Ramadan, itu kelihatan naik di angka 248,1. Jadi Natal, Tahun Baru, dan Ramadan membantu daya ungkit daripada konsumsi kita. Nah, tentu dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita lihat indikator pasar keuangan masih berfluktuasi, IHSG masih negatif, tadi pagi negatif namun sudah berada pada tren positif, sudah naik. Nilai tukar rupiah juga relatif terjaga, walaupun ada pelemahan. Tetapi kalau kita bandingkan negara lain seperti Jepang, pelemahannya itu sampai 50%. Demikian pula beberapa negara lain, bahkan Amerika menggugat pelemahan currency itu sebagai currency manipulator. Jadi itu dimasukkan sebagai bagian daripada non-tarif barrier. Kemudian kalau kita lihat yield treasury kita juga relatif bagus. Kemudian juga obligasi dan juga yang terkait dengan cadangan devisa relatif tetap sama. Nah, kemudian terjadi pengumuman penetapan tarif oleh Presiden Amerika, Trump 2.0. Kita melihat bahwa economic uncertainty-nya langsung melonjak, yang tertinggi. Nah, ini akibat kebijakan tersebut, probability resesi juga meningkat, namun Indonesia masih relatif rendah di 5%. Kemudian trade policy uncertainty-nya juga tinggi, sehingga kita masuk dalam kebijakan yang uncertain, terjadi gejolak pasar uang seluruh dunia, pelemahan mata uang di emerging market, kemudian juga retaliasi tarif oleh China, kemudian rantai pasok global juga terganggu, dan tentunya ini banyak korporasi yang menahan atau terjadi penurunan konsumsi, bahkan wait and see untuk melakukan investasi ataupun ekspansi. Kalau kita lihat berbagai komoditas strategis itu mengalami penurunan, baik itu crude oil maupun palm oil, dan rata-rata pertumbuhan dunia juga relatif turun di angka 2,7, baik Amerika, Eropa, China, Brasil, India, pertumbuhannya seluruhnya relatif rendah, hanya India yang diproyeksi menjadi 6%, namun dengan adanya trade policy Trump ini diperkirakan ada koreksi sekitar 0,5%. Nah, kalau kita lihat ASEAN, ini ASEAN itu sebetulnya negara klaster nomor 2 tertinggi memberikan defisit ke Amerika. Kalau kita dijadikan satu, ini hanya sedikit di bawah China. Nah, tentu dikontribusikan oleh Vietnam yang 129,4, kemudian juga Thailand 48 billion, Malaysia 26 dan Indonesia 19,3. Nah, 4 negara ASEAN ini masuk dalam 15 negara yang mengakibatkan defisit di Amerika. Oleh karena itu, kemarin Bapak Presiden ke Kuala Lumpur juga untuk menyatukan langkah ASEAN, karena ini adalah langkah yang strategis yang diambil oleh ASEAN, dan tarif negara ASEAN rata-rata tinggi. Tarif yang tinggi ini adalah tarif yang merupakan kompetitor
Indonesia, yaitu Vietnam, Thailand. Malaysia lebih rendah, Kamboja lebih tinggi, kemudian Singapura yang terendah sebesar 10%. Nah, akibat daripada Trump 2.0 ini beberapa komoditas turun. Jadi kalau kita lihat crude oil turun hampir 30%, Brent juga turun 28%, sehingga angkanya di angka 60-an, batu bara turun ke 24% ke angka 97%, satu-satunya yang naik ini adalah emas. Jadi Pak Presiden melaunching bullion tepat waktu, karena ini menjadi komoditas yang recession proof. Safe haven itu ada dua, dolar dan emas, dan kita punya emas. Jadi kita punya daya tahan yang kuat. Kemudian kedelai turun, gandum turun, CPO turun, dan harga beras turun. Jadi seluruh komoditas turun, artinya demand ini akan menahan, dan berdasarkan ini kita harus hati-hati terhadap kemungkinan resesi dunia. Nah, kemudian respons global itu China retaliasi. Barang import dari Amerika dinaikkan 34%, Vietnam minta tarifnya turun dan ditunda, terutama untuk Nike, dan Amerika belum menerima usulan Vietnam ini. Kemudian India juga tidak melakukan retaliasi, walaupun Perdana Menteri Modi sudah ke Amerika, namun tetap dikenakan sanksi. Kemudian Malaysia, dia akan mengikuti dengan negara ASEAN dan Indonesia, tidak melakukan retaliasi dan pendekatan diplomatik, termasuk membuka pasar CPTPP dan RCEP. RCEP itu di ASEAN, dan Indonesia juga mendorong intra-ASEAN trade untuk ditingkatkan. Thailand juga akan terus negosiasi dan akan mendorong sebagai sweetener adalah data center dan industri AI yang akan mengundang investasi Amerika ke Thailand. Kemudian Filipina relatif lebih rendah, 17%. Uni Eropa melakukan retaliasi dan membuka negosiasi, berhasil mengajukan ke WTO untuk menggugat kebijakan tarif Amerika. Nah, oleh karena itu arahan Bapak Presiden untuk merespons ini dalam beberapa kali pembicaraan dan bahkan dalam rapat, ini Indonesia memilih jalur negosiasi karena Amerika merupakan mitra strategis, kemudian juga revitalisasi perjanjian perdagangan dan investasi, di mana TIFA ini terakhir tahun 96, jadi sudah menjadi sudah obsolete perjanjian ini. Malaysia juga akan mendekati Indonesia melakukan perjanjian TIFA, kemudian sejumlah kebijakan antara lain deregulasi non-tarif measures, ini antara lain yang diminta oleh Amerika, ICT untuk TKDN, terutama dari investasi Amerika yang ada di Pulau Batam, dan sebetulnya Amerika juga memberikan keleluasaan untuk free trade zone. Jadi ini juga menjadi bahan untuk kita bernegosiasi, karena mereka akan invest data center, baik Oracle, Microsoft, maupun terkait dengan trade. Kemudian evaluasi lartas, termasuk percepatan halal sertifikasi, dan juga apa yang diinginkan Amerika adalah balancing neraca perdagangan. Jadi Vietnam yang minta untuk menolkan tidak direspons karena mereka tidak melakukan komitmen untuk membalans neraca. Tetapi arahan Pak Presiden, Pak Prabowo, bahwa kita akan meningkatkan produk dari Amerika, terutama juga produk agriculture yang kita tidak punya, seperti soybean dan wheat dari negara penghasil agriculture, yang kebetulan daerah ini adalah daerah konstituennya Republikan. Nah, kemudian juga pembelian daripada engineering product, dan juga dengan pembicaraan dengan Menteri ESDM, juga kita arahan Bapak Presiden, kita juga disiapkan untuk membeli LPG dan LNG peningkatan dari Amerika, tetapi ini tidak menambah, tetapi realokasi pembelian, switch, jadi tidak
mengganggu APBN. Kemudian yang berikutnya juga memberikan insentif fiskal dan non-fiskal agar import dari Amerika bisa masuk dan daya saing ekspor kita meningkat. Nah, Indonesia dari kedutaan sudah bicara dengan USTR, Pak Presiden, kami laporkan surat Indonesia sudah dikirim dan sudah diterima oleh Amerika melalui Duta Besar Indonesia. Dan hari ini juga Duta Besar Amerika meminta waktu untuk pembicaraan lanjutan. Jadi mereka sudah terima surat yang diajukan, baik itu ke USTR maupun ke Sekretaris Commerce. Kemudian juga terkait dengan pemerintah juga sudah melakukan sosialisasi dengan asosiasi termasuk Kadin, Apindo, AmCham, USABC, dan 100 asosiasi lain. Mereka mengapresiasi karena mereka adalah perusahaan Amerika yang di Indonesia dan mereka berkepentingan juga untuk ekspor ke Amerika. Jadi mereka bersama kita. Nah, ini kita sudah rapatkan dan kita sedang siapkan teknisnya. Selanjutnya, karena yang paling terkena adalah tekstil, kita punya pengecualian. Jadi emas dan tembaga dikecualikan, Pak. Tidak masuk, termasuk juga furniture tidak dikenakan bea masuk setinggi itu, Pak. Mengapa dikecualikan? Karena timber mereka sedang perang dengan Kanada, sehingga mereka mencari alternatif lain untuk koper dan gold, karena mereka punya investasi di Indonesia, Pak. Sehingga tentu peluang kita untuk melakukan hilirisasi dari produk itu untuk masuk ke Amerika. Khusus untuk pakaian alas kaki, bagi Amerika ini bukan termasuk yang strategis, jadi ini bisa dinegosiasikan. Kemarin Nike dan beberapa perusahaan minta untuk Zoom langsung, Pak, dengan kami. Jadi ini kita akan respons. Dan kalau kita lihat dari negara pesaing kita, China, Vietnam, Kamboja, Bangladesh, tarifnya lebih tinggi dari kita. Jadi ini malah ada kesempatan kita untuk mereplace mereka. Demikian pula untuk di sepatu, kita lebih rendah tarifnya daripada RRT dan Vietnam. Nah, tentu dengan offer ini mudah-mudahan kita bisa lebih rendah, sehingga ini adalah peluang yang untuk kita kerjakan, dan kita harus cepat meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Nah, produk kita rata-rata harga jual sepatu itu 15-20 dolar, sehingga bea masuknya itu 6 dolar, padahal harga beli di sana 70-80 dolar, Pak. Jadi dampaknya tidak sebesar 30%. Nah, baju pun demikian, Pak. Kita 20-25 dolar, bahkan itu Gap maupun yang lain. Nah, dijualnya di sana 80-100 dolar juga. Jadi dampaknya mungkin tidak seberat yang kita pikirkan. Dan berikutnya, ekspor kita ke Amerika itu hanya 2,2% dari kita punya PDB, Pak. Slide berikut. Berbeda dengan Vietnam. 33% PDB mereka tergantung daripada ekspor. Sehingga dengan demikian kita bisa menahan akibat terhadap perekonomian kita. Jadi Amerika bukan satu-satunya market yang membuat kita susah. Kita bisa antisipasi ini, Pak Presiden. Nah, top ekspor kita adalah China 60 miliar, Amerika 26 miliar, dan India 20 miliar. Nah, tentu kita bisa membuka market lain di luar Amerika. Nah, jangka pendek, daya beli yang kita sudah lakukan adalah dengan program Bansos, kemudian THR, Bapak Presiden tadi sudah sampaikan, stimulan Ramadan ini sudah jalan, kemudian juga terkait dengan stabilisasi harga pangan, tadi Bapak Presiden sudah sampaikan, dan stimulasi ekonomi, diskon tarif Januari, Februari. Nah, inflasi memang naik ke 1% di bulan Maret karena sudah tidak ada diskon di bulan Maret ini, dan juga terhadap PPN properti, electric vehicle, hybrid. Nah, ini juga disiapkan sehingga penjualan sebetulnya otomotif di bulan Februari itu ada kenaikan. Kemudian juga subsidi untuk motor listrik juga diberikan. Stimulus ekonomi terutama di sektor padat karya. Gaji yang sampai 10 juta PPh-nya ditanggung pemerintah.
sehingga tidak ada alasan bagi para pengusaha untuk melakukan pengurangan tenaga kerja. Karena ini pajaknya disubsidi oleh pemerintah, sehingga kita bersama-sama dengan pengusaha untuk kita bertahan sambil mencari market baru di dalam situasi yang tidak pasti tersebut. Dan selanjutnya KUR juga kita siapkan 300 triliun termasuk untuk sektor padat karya. Nah, ini sektor-sektor yang didukung oleh pemerintah, yaitu makan minum, tekstil, produk tekstil, kulit, furniture, ini tumbuhnya masih positif di atas, untuk makanan minuman di atas pertumbuhan ekonomi 5,6%, tekstil masih 4,26%, kulit 6,83%, furniture masih di 2%. Nah, kredit kita harapkan ini bisa dilaksanakan karena PMK-nya sudah terbit sehingga sesudah Lebaran sektor ini bisa diberikan plafon sesuai arahan Presiden. Ini adalah untuk pengusaha yang mayoritas UMKM ini Pak Presiden. Kreditnya 500 juta sampai 10 miliar, bunganya disubsidi pemerintah 5%. Jadi apapun banknya kalau kredit investasi 7-8 tahun, bunganya dari perbankan bisa 13-14, masyarakat menikmati dipotong, Pak, jadi 8%. Nah, ini yang diharapkan bisa memperkuat produktivitas sektor padat karya ini. Nah, kemudian beberapa juga kebijakan sudah disampaikan Bapak Presiden, devisa hasil ekspor memang murni untuk memperkuat cadangan devisa kita, dan kalau ini full dilaksanakan, maka ini bisa mencapai di atas 100 billion, namun karena ini baru di bulan Maret kemarin, maka ini tentu angkanya lebih rendah dari itu. Demikian pula bullion bank yang sudah ada 2, memang masih perlu ada regulasi-regulasi tambahan, di mana bullion bank ini penjualan atau peminjamannya tidak berbentuk gadai, tetapi ini sebagai deposito yang bisa dijaminkan. Jadi ini masih ada satu tahapan lagi Pak Presiden, supaya ini betul-betul bisa masuk di balance sheet perbankan. Selanjutnya, inilah 83% peluang pasar. Pasar Amerika dalam trade itu 17%. Sehingga 83% ini yang sekarang arahan Pak Presiden, EU SEPA tinggal satu isu, yaitu masalah transparansi perdagangan. Dan dengan regulasi yang nanti Bapak Presiden umumkan, itu selesai Pak. Jadi kita menyelesaikan Amerika dan menyelesaikan Eropa dalam langkah yang sama. Dan ini pasar besar, 16,6 triliun, dan untuk food apparel terbesar itu ada di Eropa, bukan di Amerika. Kemudian juga RCEP itu yang basisnya ASEAN Plus, itu juga kita perlu dorong karena ini adalah inisiatifnya Indonesia. Ekonominya juga besar, 24,6 triliun. Kemudian inisiatif baru CPTPP. Malaysia menggunakan CPTPP ini untuk membuka pasar, dan Indonesia juga sudah melakukan aksesi terhadap CPTPP, sehingga ini menjadi alternatif untuk balancing pasar. Dan juga BRICS, kemarin Bapak Presiden sudah putuskan bahwa Indonesia ikut dalam New Development Bank, sehingga dengan demikian kita sudah punya aliansi berbagai negara secara multilateral. Dan yang terakhir Eurasia Pak, dengan Rusia, tanggal 14 Deputy Prime Minister-nya akan datang, dan mudah-mudahan ini juga bisa kita akselerasi sehingga pasar Rusia pun akan terbuka. Nah, terakhir mungkin beberapa hal yang menjadi catatan, bahwa di tengah kepastian global fundamental kita kuat, daya saing bisa meningkat, rating kita relatif stabil, sektor keuangan baik, walaupun ketidakpastian semakin meningkat, tetapi domestic market dan APBN kita berfungsi sebagai shock absorber, Pak Presiden. Dan ini sudah pernah kita lakukan pada saat COVID, jaga domestic market, jaga industri nasional, dan gunakan APBN. Kemudian posisi kita di ASEAN kuat, dan ASEAN tentunya perlu merespons karena ASEAN di Indo-Pasifik menjadi sangat penting, dan kemarin kunjungan Pak Presiden sangat berarti bagi Malaysia, dan akan ada rapat Menteri Perdagangan hari Kamis.
Sehingga tentu ini akan menyelesaikan langkah bersama ASEAN menghadapi Amerika. Selanjutnya mungkin kami cukupkan. Sekian, terima kasih. Mohon arahan Pak Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.